Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih berjalan, diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menjalankan aktivitas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Al-Farizi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester dengan judul Analisis Dilema Sang Arsitek Muda dalam Perspektif. Gambaran kasus dalam studi kasus ini diceritakan arsitek muda bernama Farhan yang mencapai kesuksesannya, namun di balik kesuksesannya ia justru merasakan kehampaan dan mempertanyakan makna hidupnya. Menurut saya, ini adalah kondisi yang cukup sering terjadi di dalam kehidupan nyata, di mana seorang terlihat berhasil secara materi, tetapi secara batin merasa kosong. Seiring berjalannya waktu, Farhan mulai kembali mendeteksi diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan ibadah seperti sholat dan bersedekah. Namun, ia dihadapkan pada dilema ketika pekerjaan yang berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai Islam, serta konflik antar rekan kerja yang beragama. Masalah pertama, krisis identitas dan makna hidup. Masalah pertama yang saya temukan adalah krisis identitas yang dialami Farhan. Ia merasa hidupnya tidak memiliki arah walaupun sudah sukses. Dalam Islam, hal ini bisa terjadi karena manusia melupakan tujuan utama hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran bahwa tujuan manusia diciptakan untuk beribadah kepadanya. Hal ini terdapat pada Al-Zariyat ayat 56 yang menjelaskan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut pendapatnya, ketika seorang hanya fokus pada dunia tanpa memperhatikan aspek spiritual, maka ia akan mudah merasa kosong. Oleh karena itu, keseimbangan antara dunia dan akhirat itu sangat penting. Masalah kedua itu proses perubahan Farhan yang mulai kembali kepada Allah. Ia mulai menjalankan sholat 5 waktu dan gemar bersedekah. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam bahwa ketenangan hati hanya bisa didapatkan dengan mengingat Allah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Rod ayat 28. Selain itu, dalam hadis juga dijelaskan bahwa setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Namun, sebaik-baiknya manusia adalah yang bertaubat. Menurut saya, langkah yang diambil Farhan sudah tepat karena ia tidak menyadari kesalahannya, tetapi juga langsung memperbaiki melalui ibadah dan amal baik. Masalah ketiga, dilema etika dalam pekerjaan. Farhan dalam pekerjaannya diminta untuk merancang bangunan yang secara fungsi dianggap meragukan dalam pandangan agama. Dalam Islam, kita diperintahkan untuk mencari yang halal dan menjauhi yang haram. Hal ini dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 168. Yang memerintahkan manusia untuk mengonsumsi dan menggunakan hal-hal yang halal dan baik. Selain itu, terdapat hadis yang menyatakan bahwa perkara halal dan haram itu sudah jelas, dan kita dianjurkan untuk meninggalkan hal-hal yang meragukan. Menurut pandangan para ulama, jika suatu pekerjaan berpotensi mengarah pada kemaksiatan, maka sebaiknya dihindari. Prinsip dalam Islam juga menyatakan bahwa mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Jika saya berada di posisi Farhan, saya akan mempertimbangkan untuk menolak proyek tersebut dan mencari alternatif lain yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Masalah keempat itu toleransi dan konflik antar umat beragama. Masalah ini dalam Islam, toleransi merupakan hal yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dijelaskan dalam Al-Kafirun ayat 6.
yang menegaskan bahwa setiap orang yang memiliki kebebasan dalam menjalankan agamanya masing-masing. Selain itu, Al-Hujurat ayat 13 juga menjelaskan bahwa manusia dalam beragama saling mengenal dan menghargai satu sama lain. Menurut saya sebagai seorang pemimpin, Farhan harus mampu bersikap adil dan bijaksana dalam menyelesaikan konflik tersebut. Ia harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak tanpa membeda-bedakan serta tetap menjaga hubungan yang baik antar karyawan. Pada penutup, dari bahasan yang telah saya sampaikan dan kita dapat simpulkan bahwa kehidupan seimbang antar dunia akhirat penting bagi seorang muslim. Krisis identitas yang dialami Farhan menunjukkan bahwa kesuksesan materi tidak cukup untuk memberikan ketenangan batin tanpa adanya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, dalam bekerja kita juga harus memperhatikan aspek halal dan haram serta menjunjung nilai-nilai toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai seorang muslim, kita harus menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam setiap aspek kehidupan. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.